sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Assalamualaikum, Ibu Ngarni. Ya. Nama saya Ibu Ngarni, umur 54 tahun. Pekerjaan saya menjahit payung. Saya menjahit payung disetorin lagi ke pabrik. Saya kerja sebagai buruh aja. Mari Bapak, mari ke depan. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya di sore hari ini. Mohon maaf ya. Ibu di dekat saya, suaminya samping Ibu. Ya. Ini suaminya. Iya Pak. Suaminya sehat? Alhamdulillah ini cuci darah tapi agak mendingan sekarang. Ini kenapa Pak tangannya? Ini saya pegang nadinya berasa sekali kayak ada aliran darah yang mengalir Pak. Dalamnya selang ya? Iya, ini seperti ada darah yang mengalir tuh saya berasa sekali di sini. Bapak sakit apa? Awalnya itu gula, Pak. Diabetes. Lalu? Pusatnya gagal ginjal. Sekarang sakit ginjal. Sudah berapa lama sakitnya Pak? Kalau kena ginjalnya sih 1 tahun ini, tapi gulanya sudah lama, 15 tahun. Gulanya sudah 15 tahun, sakit ginjalnya sudah 1 tahun. Ya, dulu Bapak pekerjaannya apa? Sewaktu masih sehat? Di Anmar. Hah? Di Anmar. Pekerjaan apa itu? Mesin dulu, Pak. Mesin? Teknisi? Iya. Nah, berarti selama ini Bapak tidak bekerja? Kerja nggak bisa. Gua ini gua ngangkat gua nggak boleh. Lalu Yang berat-berat? Mhm. Sudah berapa lama menganggur Pak? Aduh, 20 tahun lah. Berarti sudah 20 tahun Ibu, suaminya tidak produktif. Anak ada berapa semua? 5 Pak. Anaknya 5. 5-5-nya masih sekolah atau tidak? Alhamdulillah ini yang terakhir masih sekolah. Masih sekolah. Uang sekolahnya bagaimana Bu? Uang sekolah yang SD malah orang nggak bayar. Ya. Cuman saya kan punya yang itu yang sekolah yang
SMK itu ijazah sampai 2 tahun belum bisa ditebus. Ijazah sampai 2 tahun belum ditebus ya? Iya, jadi Padahal dia sudah lulus. Iya. Waktu dia sekolah dia ngambil kejuruan apa, Bu? Tadinya kan sekolah kejuruan kesehatan. Berarti sekarang anaknya bekerja di mana? Sekarang bantu-bantu di situ. Sebagai? Ya bantuin itu di apa namanya? Klinik itu bantu-bantu aja gitu. Sebagai petugas kebersihan atau sebagai apa, Bu? Ya bisa di kebersihan bisa, di apa aja juga harus bisa gitu. Oke, ya. Berapa pendapatan anaknya yang bekerja? Ya kecil kalau itu nggak belum ini mah ya. Buat konsumsi dia makan aja tiap hari gitu sama ongkos dia balik gitu aja. Ibu sedih tidak sampai ijazah saja anak tidak bisa diambil? Oh, Pak, sejujurnya dari dulu cuma saya diem aja, bagaimana lagi dia berusaha gak dapet. Membutuhkan biaya berapa, Bu, untuk beli ijazah? Tiga 800 itu. 3.380.000. Iya, itu masih segitu juga nggak bisa. Kita foto kemarin dulu saya nggak tahu minta fotokopinya pun buat lama-lama nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Jadi di sini pihak sekolah tidak bisa mengerti keadaan Ibu? Ya, Atau bagaimana? Nggak tahu, karena itu swasta kan dia biaya sendiri, jadi kan emang nggak seperti negeri, dia lah swasta jadi ya harus kita ini, tapi kita kan nggak mampu ya udahlah, terima kita yang salah gitu. Lalu anak yang lainnya sudah pada menikah? Atau bagaimana? Ada satu nikah tapi jauh kan jauh. Satu diambil suaminya dibawa. Bapak kan sakit ginjal, pasti kan memerlukan pengobatan untuk cuci darah, lalu mengkonsumsi yang benar-benar bisa menyembuhkan Bapak. Di samping itu juga saya melihat Ibu seorang penjahit payung. Ini sudah pasti pendapatan yang minim, ya. Berapa satu payungnya, Bu? Coba. Payung itu selusin 3.000, Pak. Satu lusin Rp3.000? Iya. Maksimal Ibu bisa mengerjakan sampai berapa lusin dalam Iya, kalau satu hari? Paling 4 lusin kan. Kalau hari Senin nggak bisa ngerjain. Kamis nggak bisa karena kan harus dijaga dia mau minumnya, apanya harus kita ambilkan kan tiduran dia. Jadi harus kita ambilkan minumnya makan Pak. Berarti dalam satu hari Ibu hanya menghasilkan 12.000 saja? Ya, kadang-kadang 5, 4 lah rutinnya Pak. 4 lusin ya? Ya. Nah, untuk cuci darah itu kan sekali cuci darah cukup lumayan mahal ya, Bu. Sekali cuci darah saja. Ini gimana cara ngatur ekonominya, Bu? Ekonomi makan apa aja dah, yang penting jangan ngutang. Pakai apapun, penting buat dia doang yang dipentingin. Ya. Cuci darah kan pakai kis, sekarang selama udah berat nggak nyangkut. Untuk saya ada orang belum diurusin kis, jadi sekarang berobat kis, cuman yang nggak tercover saja yang kita beli terus. Gitu. Ya. Setiap cuci tuh terus ada vitamin gitu. Ya, alhamdulillah Allah masih menolong Ibu ya, Iya. beserta Bapak juga. Dan untungnya saja pemerintah kita ini sangat baik sekali mengadakan BPJS atau KIS. Ini rumah siapa, Bu? Ini rumah ini dari orang tua. Jadi ini rumah punya orang tua. Iya. Orang tua sekarang kemana? Orang tua ini mereka ke atas sekarang dia meninggal. Oh, orang tua dari pihak suami maksudnya? Iya, kalau Saya sangat berterima kasih sekali Ibu sudah mau cerita, Ibu sudah mau terbuka sama saya. Ajudan! Kamu bisa kuat sedikit tidak? Ibu harus kuat ya. Ibu harus tabah. Iya, Pak. Bapak juga harus ada semangat hidupnya nih, harus ditingkatkan lagi. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Ngarni, berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu habiskan. Saya ucapkan selamat ya Pak. Terima kasih Pak. Ini bantuan Bapak yang mulia banget di bulan puasa Pak. Saya doakan Bapak cepat sembuh. Amin. Doakan istrinya selalu diberikan kesehatan pas setiap harinya, karena beliaulah yang mencari uang saat ini. Ya, Iya. jika nanti istrinya sudah membuka usaha, Bapak walaupun di rumah pasti ada sesuatu yang dikerjakan walaupun hanya sedikit. Dibantu ya Pak istrinya ya. Ya. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Ani, berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu habiskan dalam waktu yang sangat singkat sekali Ibu. Hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil.
Jadi ingat Bu ya peraturannya. Ibu pergi ke pasar, belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya kembalikan lagi ke dalam koper saya. Bisa nggak Pak? Kalau emas biar 10 biar agak banyak kan persiapan dia aja gitu. Sama nebus ijazah Pak. Beli emas maksimal hanya 10 bisa nggak Pak? Tolong Pak. 10 gram gitu maksudnya? Iya, Boleh 10 gram, tapi Iya. karatnya tidak boleh 24. 22 atau 23. Iya. Kalau 24 karat maksimal hanya 7 gram saja. Bisa dimengerti Bu? Iya. Ya, Ibu jangan menghabiskan dananya untuk beli emas. Iya. Ya, Ibu juga harus pikirkan, Ibu kan ingin berdagang. Dagang Ya, ya. pasti Ibu tahu yang terbaik. Apakah Ibu belum punya wajan, apakah Ibu belum punya blender, itu bisa diadakan. Beli etalase. Ya, nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Temi. Dia akan arahkan apa yang Ibu butuhkan saat ini. Dan akan ditemani oleh satu anggota Brimob di belakang saya, Bapak Ari. Nanti di pasar, Bapak Ari akan menjaga keamanan sama Ibu berbelanja. Ada yang mau dititip tidak, Pak? Apa? Karena kan buat ijazah pun nggak bagus Pak. Gimana itu Pak? Oh, jadi Bapak ingin mencari solusi untuk bagaimana menebus ijazah. Baik, saya akan beritahu ya. Ibu beli emas, emasnya bisa dijual kan? Itu bisa buat ijazah. Gitu ya. Atau mungkin kan ijazah kan sudah tidak ada masa terminnya lagi, karena kan anak sudah lulus. Nanti bisa disisihkan 20% dari penghasilan ibunya berdagang, itu pun juga bisa ya. Pelan-pelan tapi pasti. Daripada buru-buru tapi hasilnya amburadul. Manfaatkan peluang ini Bu ya. Baik, apakah Ibu sudah siap? Dan hitungan ketiga, 1, 2, 3, Ibu seandainya. Kita mau ke pasar mana? Pasar Agung Pak. Pasar Agung. Naik apa sih Bu? Biasanya Ibu ke pasar naik apa? Saya ojek. Ibu puasa. Puasa. Iya. Kuat insya Allah ya Bu. Insya Allah kuat.